Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, jika Anda ingin memakan ketupat, makanlah selagi hangat. Jika ingin mendapat rahmat, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Pusat Majelis Tafsir Al-Qur'an Al-Ustaz Nur Khalid Syaifullah, dan yang saya hormati Dewan Juri serta hadirin para kader-kader generasi penerus dakwah Majelis Tafsir Al-Qur'an yang saya sayangi dan banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat berupa nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul pada forum yang berbahagia ini. Kedua, tak lupa selawat serta salam kita curahkan pada uswatun hasanah Nabi Muhammad SAW, yang karena berkat beliaulah kita dapat membedakan mana yang Quran dan mana yang Al-Quran. Karena beliau juga kita dapat membedakan mana yang teh botol dan alkohol. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sya'a sabila." Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji. Quran surat Al-Isra ayat 32. Di ayat tersebut sudah jelas tentang larangan pergaulan bebas. Tetapi justru di era sekarang ini fenomena pergaulan bebas sangat mengkhawatirkan. Banyak di kalangan remaja yang terjerumus dalam pergaulan bebas. Contohnya merokok, berzina, mabuk-mabukan, tawuran, mengonsumsi obat-obat terlarang hingga perbuatan kriminalitas. Naudzubillah min. Sang maestro Roma Irama pernah bernyanyi. Dengerin ya. Kenapa berzina itu haram? Karena itu cara binatang. Kenapa semua yang asyik-asyik itu yang diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Nah, itu perangkap setan. Inilah beberapa faktor pergaulan bebas antara lain. Pertama, lemahnya agama. Lemahnya agama adalah penyebab utama dari pergaulan bebas. Biasanya pelaku pergaulan bebas adalah orang-orang yang minim pemahamannya tentang agama, atau bahkan sudah sering mengikuti kajian gelombang muda tetapi belum mampu untuk mengamalkannya, dikarenakan tidak mempunyai rasa takut pada ancaman di akhirat. Inilah pentingnya kita untuk mengaji agar tahu dan membedakan mana yang perintah dan mana yang larangan, mana tontonan dan mana tuntunan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Setelah kita pahami dari hasil mengaji, maka wajiblah kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita dapat terhindar dari perbuatan keji, yaitu berzina dan pergaulan bebas. Dan kuatkanlah terus keimanan kita. Yakinlah bahwa setiap yang kita lakukan pasti ada pembalasannya. Kedua, faktor lingkungan pertemanan. Dari itu saya mau tanya nih ke semuanya. Bapak-bapak, masihkah bapak-bapak bergaul dengan orang yang suka berjudi? Ibu-ibu, masihkah bergaul dengan orang yang suka menggosip? Sering. Teman-temanku semua, masihkah bergaul dengan orang yang suka merokok? Maka dari itu kita harus memilih lingkungan yang baik, yang di dalamnya terdapat orang-orang yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takut untuk berbuat dosa, semangat untuk selalu berjihad di jalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Artinya, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran, serta saling menasihati untuk kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 2-3. Maka jelas kita harus berteman dengan yang sevisi dengan kita, sama-sama ingin menjadi orang yang
Ketiga, jaga aurat, jaga pandangan. Mari kita menjaga aurat dan pandangan kita. Dan pembatasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Dan bijaksana dalam menggunakan media sosial. Tidak ada larangan dalam menggunakan media sosial. Tetapi alangkah baiknya media sosial kita gunakan secara bijak. Yaitu untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan sebagai sarana dakwah. Bukan untuk menonton pornografi atau wanita berjoget-joget di media sosial. Na'udzubillahi min. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yaf'alun." Yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman untuk menjaga pandangannya serta memelihara kemaluannya. Kemudian itu lebih baik bagi mereka. Sungguh Allah mengetahui apa yang mereka berbuat. Quran Surat An-Nur ayat 30. Pesan saya yang terakhir, khususnya bagi pemuda-pemudi, marilah kita saling bekerjasama, saling menjaga pandangan dan saling mengingatkan kepada yang hak dan yang batil. Dan rajinlah dengan mengaji, karena biar tahu mana yang tuntunan dan mana contohan. Akhir kata dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Pergi memancing ke sungai Nila, Nila dipancing di hari senja. Salam mundur diri dari saya untuk teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.